House of Healing. Home, enthusiasm, attitude, loyalty, integrity, networking, glory. House of Healing. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara, saya menyapa yang ada di rumah-rumah. Mari kita siapkan hati kita pagi ini, Saudara. Saya percaya anugerah kasih karunia Tuhan melimpah pagi ini. Mari kita berdoa sebelum kita mulai. Bapak, terima kasih Tuhan untuk hari ini, pagi ini kami bersyukur ya Tuhan. Kami boleh beribadah ya Tuhan. Berkati ibadah kami GB Pondok Indah Rayon 1A pagi ini. Lawatan Allah terjadi, hadirat kuasa boleh menjamah setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pimpin ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhir. Engkau hadir ya Tuhan. Dan kami percaya anugerah-Mu berlimpah Tuhan pagi ini atas setiap kami. Dan setiap kami dimanapun berada boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Itu yang akan mengubah setiap hidup kami ya Tuhan. Biarlah pengalaman dengan Tuhan hari ini Tuhan
pagi ini boleh terjadi atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami buka ibadah ini demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Mari semua yang percaya katakan amin. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Katakan rencana indah, rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Sekali lagi katakan dari awal, dari semula. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah, rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harap. Katakan semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik Tuhan, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidup kami percaya Tuhan. Semua baik, sungguh teramat baik. Engkau
Kami bersuka cita Tuhan atas kebaikan-Mu ya Tuhan. Dan kami akan masuk gerbang-Mu ya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami siap memuji nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua yang percaya boleh katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Sebab Dia baik, bawasan kasih sehat selamanya. Haleluya. Yes, one, two. Kami percaya Tuhan, ketika kami memasuki gerbang-Nya, Tuhan, kami bawa hati kami dengan ucapan syukur ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh dahsyat, oh luar biasa ya Tuhan. Haleluya. Masuk gerbang-Nya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan dalam sukacitaku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setia untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, haleluya, kasih setia untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau ajaib ya Tuhan, haleluya. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikan-Nya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, haleluya, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih pernah berubah dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, ya Tuhan, terpujilah Yesus. Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Yesus baik, Yesus baik, haleluya. Haleluya. Tepuk tangan yang ada di rumah, haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk firman Tuhan. Saya percaya hari ini menjadi berkat dan anugerah dalam hidup setiap kita. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya atas setiap jawaban-jawaban doa yang Kau berikan dalam hidup setiap kami ya Tuhan. Kami terima jawaban doa dalam nama Yesus. Engkaulah jawaban dalam setiap apa yang kami alami. Setiap doaku saat ku
Engkaulah jawaban, Engkaulah jawaban di setiap doaku. Saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Katakan, Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya, kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu sekali lagi katakan, Tuhan ku percaya, kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja, kuasa-Mu bekerja. Lebih lagi, katakan, kami percaya padamu, Tuhan ku percaya, kuasa-Mu sempurna. Terima kasih. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Lebih lagi, yang di rumah dengan iman katakan, Tuhan ku percaya, kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Lebih lagi, iman kami percaya, Tuhan ku percaya, kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Sekali lagi dengan iman, Tuhan, Tuhan, Tuhan ku percaya, kuasa-Mu Terima kasih Tuhan. Dengan iman kami terima jawaban doa dalam hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Tahun 2023, tahun untuk bangkit, jadilah pemenang. The year to rise up, be victorious. Kalau kita melakukan pesan Tuhan ini, saya yakin kita akan berkata bahwa tahun 2023 akan lebih baik dibandingkan tahun 2022. Yang percaya katakan amin. Padahal banyak hamba-hamba Tuhan dan juga para ahli mendapatkan bahwa tahun 2023 adalah tahun yang berat. Pandemi belum selesai.
Perang Rusia-Ukraina juga belum selesai, yang mengakibatkan krisis ekonomi dan krisis energi. Sepertiga dari negara di dunia, yaitu sekitar 70 negara, diperkirakan mengalami resesi. Bahkan negara yang tidak mengalami resesi, ratusan juta penduduknya merasakan seperti sedang resesi. Sekitar 47 negara sedang antri menjadi pasien IMF, International Monetary Fund. Indonesia pernah mengalami masa ini, yaitu pada tahun 1997-1998. Pastor D, seorang nabiah, hamba Tuhan dari Perth, Australia, yang sudah sekitar 2 tahun menjadi pendoa syafaat saya, di mana nubuatan tajam memberikan nubuatan bahwa tahun 2023 badai dalam ukuran besar akan banyak terjadi. Gempa bumi di atas 5 skala Richter juga akan banyak terjadi. Kita diminta untuk menghardik lempengan-lempengan tektonik yang menyebabkan gempa bumi dengan berkata, dalam nama Yesus, diam, tenanglah. Dan Indonesia juga sedang memasuki tahun politik. Pada tanggal 14 Februari 2024 akan diadakan pemilihan presiden. Biarlah kita berdoa untuk ini dengan meminta presiden yang takut akan Tuhan, nasionalis dan toleran. Cindy Jacob mewakili Apostolic Council of Prophetic Elders, yaitu Dewan Kerasulan para Tetua Kenabian, mengatakan bahwa tema tahun 2023 adalah tahun berkat melimpah dan kekacauan. Mungkin ini terkesan kontradiktif. Bagaimana kita dapat memiliki berkat yang melimpah sekaligus kekacauan? Penjelasannya adalah kita akan melihat berkat melimpah di tengah kekacauan. Kita ingat pesan Tuhan di awal tahun 2023, yaitu meskipun keadaan tahun 2023 tidak baik, tetapi kita harus percaya bahwa tahun 2023 akan lebih baik dibandingkan tahun 2022. Apa dasar kita untuk percaya bahwa tahun 2023 akan lebih baik dibandingkan tahun 2022? Alasan pertama, sesuai dengan Ratapan 3 ayat 22 dan 23 yang berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Kita harus percaya bahwa kasih Tuhan selalu baru tiap pagi, selalu baru tiap minggu, selalu baru tiap bulan, dan selalu baru tiap tahun. Alasan yang kedua, sesuai dengan Ratapan 3 ayat 24 yang berkata, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Jadi kalau kita berharap kepada Tuhan, maka kita akan berkata, tahun 2023 akan lebih baik dibandingkan tahun 2022. Haleluya! Alasan yang ketiga, kalau hati kita melekat kepada Tuhan, karena kita hidup intim dengan Tuhan, sesuai dengan Mazmur 91 ayat 14 sampai dengan 16, maka yang pertama, Tuhan akan meluputkan dan membentengi kita terhadap sakit penyakit, panah api dari si jahat, jerat penangkap burung, kedahsyatan malam atau terror of the night, yang berbicara tentang penculikan, perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, terorisme, peperangan, dan lain-lain. Dan hal yang kedua, Tuhan akan menjawab ketika kita berseru pada masa kesesakan. Hal yang ketiga, akan memuliakan kita. Hal yang keempat, Tuhan akan memberikan panjang umur dengan berkat yang melimpah. Dan hal yang kelima, Tuhan akan memberikan keselamatan. Haleluya! Alasan yang keempat, kita percaya bahwa tahun 2023 akan lebih baik dibandingkan tahun 2022. Karena kita bangkit dan jadi pemenang. Tuhan melalui Cindy Jacob dan para nabi ini juga menunjukkan tentang Goshen. Goshen adalah tanah yang diberikan kepada anak-anak Israel
ketika Yusuf menjadi Perdana Menteri di Mesir. Ini adalah tanah pilihan. Tanah ini menyediakan bagi mereka makan selama 7 tahun dalam masa kekeringan. Mulai tahun 2023 ini, kita akan mengalami tahun-tahun yang sulit. Tetapi Tuhan mengungkapkan kepada kita bagaimana membangun Goshen kita untuk tahun-tahun mendatang. Tuhan akan membukakan cara-cara yang harus kita lakukan. Dan Tuhan juga berbicara melalui Yesaya 60 ayat 6 yang berkata, sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu. Unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Berkat datang untuk anak-anaknya yang sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Unta-unta akan datang membawa berkat keuangan kepada kita. Tuhan mengingatkan bahwa berkat materi yang kita dapatkan bukan hanya untuk kita sendiri, tetapi untuk dibagikan kepada mereka yang nantinya berkekurangan dan butuh bantuan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Tuhan berbicara kepada kita untuk bangkit dan jadi pemenang melalui kitab Hagai. Tuhan berbicara melalui Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan Yosua bin Yosadak, Imam Besar, untuk mengajak bangsa Israel membangun bait suci. Tuhan menegur bangsa Israel karena selama ini mereka hanya sibuk membangun rumahnya sendiri. Tetapi rumah Tuhan tidak dibangun dan tetap menjadi reruntuhan. Akibatnya, mereka menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Mereka makan tetapi tidak sampai kenyang. Mereka minum tetapi tidak sampai puas. Mereka mendapat upah tetapi tidak pernah cukup, karena seperti ditaruh di dalam pundi-pundi yang berlubang. Banyak pengeluaran yang tidak terduga, seperti sakit penyakit, dicuri, ditipu, dirampok, dan lain-lain terjadi. Mari, kita sekarang introspeksi, melihat diri kita masing-masing. Apakah keadaan kita seperti keadaan orang Israel pada waktu itu? Karena itu, masuk tahun 2023, Tuhan berkata kepada kita, bahwa ini adalah tahun untuk bangkit, jadilah pemenang. Kita diminta untuk bangkit dan membangun manusia rohani kita. Kita mesti menjadi serupa dengan gambar Yesus. Kita harus menjadi murid Tuhan Yesus. Kita harus menjadi pemenang. Maka Tuhan akan mencurahkan berkat, baik secara jasmani maupun rohani. Sesuai dengan Roma 8 dan 29. Bahwa goal kita sebagai orang percaya adalah menjadi serupa dengan gambarnya. Artinya menjadi murid Tuhan Yesus. Supaya menjadi serupa dengan gambarnya, maka sesuai dengan 1 Yohanes 2 ayat 6, kita harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau kita hidup sama seperti Kristus telah hidup, pasti kita akan menjadi serupa dengan gambarnya. Karena itu kita harus menjaga agar kita tetap memiliki kasih yang semula. Kalau kita membangun kerohanian kita untuk menjadi seperti Kristus, maka kita percaya berkat Tuhan, baik secara rohani maupun jasmani, akan kita alami meskipun di tengah kekacauan. Mari, dengan kuasa Pentakosta ketiga, kita selesaikan amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya!
Tuhan pada waktu itu berkata kepada bangsa Israel bahwa berkat Tuhan akan turun dengan cara Tuhan yang menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Tuhan akan menggoncangkan bangsa-bangsa sehingga barang yang indah-indah di bangsa-bangsa akan datang mengalir memberkati mereka. Tuhan berkata, kepunyaanku lah perak, kepunyaanku lah emas. Hal yang seperti ini yang akan terjadi pada tahun 2023. Seperti yang telah dinubuatkan oleh Cindy Jacobs bahwa tahun 2023 adalah tahun berkat melimpah dan kekacauan, di mana ini dapat diartikan bahwa kita akan melihat berkat yang melimpah di tengah kekacauan. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah, di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah, di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah, di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Tuhan juga berbicara agar kita bangkit dan menjadi pemenang dalam hal memberi dalam kemurahan hati. Dasar bahwa kita diminta untuk memberi dalam kemurahan hati adalah, yang pertama, karena Allah kita adalah Allah yang murah hati. Dan hal yang kedua, Tuhan Yesus memberikan teladan memberi dalam kemurahan hati. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Yang pertama, dia rela mati bagi kita karena mengasihi kita. Kasih yang terbesar adalah memberikan nyawa untuk sahabat-sahabatnya. Adakah pemberian yang lebih murah hati dari memberikan nyawa? Tuhan Yesus lebih dahulu mengasihi kita. Contoh memberi dalam kemurahan hati seperti terdapat dalam Roma 12 ayat 1 yang berkata, karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan menghendaki kita melakukan ini. Persembahan kepada Tuhan bisa berupa ucapan syukur dan penyembahan, taat kepada firman-Nya, melayani pekerjaan Tuhan, serta persembahan berupa materi, seperti persembahan khusus, persembahan persepuluhan, persembahan sulung, merupakan bukti ketaatan kita kepada firman Allah melalui gereja tempat kita tertanam. Ada 3 macam respon dari orang percaya dalam hal memberi, dalam kemurahan hati. Respon pertama, bagi yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, mereka akan memberi dengan standar tinggi, yaitu senantiasa berupaya memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sebagai contoh, Maria yang intim dengan Tuhan, mengurapi kaki Tuhan Yesus dengan rambutnya, dengan minyak narwastu yang mahal harganya, yaitu sekitar 300 dinar. Itu merupakan upah 1 tahun bagi seorang pekerja. Jadi sangat besar nilainya. Dan ini merupakan persembahan yang terbaik. Respon yang kedua, bagi mereka yang tidak intim dengan Tuhan, mereka hanya dapat memahami bahwa memberi persembahan secara materi itu hanya sebagai hukum yang tertulis. Ketika yang lain sudah dengan tekun memberi, dengan setia, persembahan persepuluhan, persembahan khusus, dan persembahan sulung, dia masih sibuk menggali apakah persembahan-persembahan itu alkitabiah atau tidak. Respon yang ketiga, bagi mereka yang cinta uang dan pencuri kas milik Tuhan seperti Yudas Iskariot, akan mengkritik orang seperti kepada Maria yang memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan.
yaitu minyak narwastu yang mahal harganya. Dengan dalih, mengapa tidak diberikan kepada orang miskin saja? Demikian juga mereka yang termasuk orang-orang yang seperti ini akan menyamaratakan semua pendeta yang mengajar tentang memberi persembahan uang sebagai golongan pendeta yang mencari keuntungan dari jemaat. Bukan rahasia lagi bahwa cukup banyak pendeta yang takut untuk memberikan pelajaran tentang kebenaran memberi persembahan uang dalam kemurahan hati. Apa akibatnya? Akibatnya, baik pendeta itu maupun jemaatnya gagal untuk menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Kesimpulannya, memberi persembahan materi dalam kemurahan hati hanya dilakukan oleh orang-orang yang hidupnya intim dengan Tuhan. Saya berdoa agar berkat yang terbaik dari Tuhan akan kita terima dalam tahun 2023 ini, karena kita intim dengan Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya, 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 haleluya. Sudah lebih dari 12 tahun Tuhan berbicara kepada kita tentang persembahan sulung dari Amsal 3 ayat 9 dan 10 yang berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sesuai dengan referensi dari catatan Amsal 3 ayat 9 dan 10 dari The Apologetics Study Bible dan catatan Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan dari Life Application Study Bible versi Injili, maka yang dimaksudkan dengan persembahan sulung adalah hasil pertama yang merupakan hasil terbaik secara kualitas dan kuantitas. Hasil pertama dari gaji kita, bukan sisa-sisa. Persembahan sulung untuk tahun 2023 adalah seluruh penghasilan yang didapatkan pada bulan Januari 2023 yang diberikan pada bulan Februari 2023. Dalam Alkitab, Tuhan Yesus sendiri yang menyinggung tentang memberikan persembahan dari seluruh penghasilan seorang janda miskin dalam Markus 12 ayat 41 sampai 44. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberikan jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Di sini Tuhan Yesus tidak melihat besarnya jumlah persembahan, tetapi berapa persen dari penghasilannya yang dipersembahkan. Meskipun jumlah persembahan janda miskin ini relatif kecil dibandingkan orang kaya tadi, tetapi Tuhan Yesus berkata, janda miskin ini memberikan lebih banyak
dibandingkan dengan semua orang kaya itu. Mengapa? Karena persembahan yang diberikan janda miskin itu adalah seluruh nafkahnya, yaitu seluruh yang dia miliki. Ini contoh memberi dalam kemurahan hati. Persembahan sulung adalah bentuk memberi dalam kemurahan hati. Ini merupakan tolok ukur yang valid untuk menguji apakah kita memberi dalam kemurahan hati. Persembahan sulung diberikan dengan kerelaan hati dan ucapan syukur, bukan karena paksaan. Sekali lagi, bukan karena paksaan. Amsal 11 ayat 24 dan 25 berkata, ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit. Jadilah pemenang dalam hal memberi dalam kemurahan hati. Kita akan berkata bahwa tahun 2023 akan lebih baik daripada tahun 2022. Kita akan mengalami berkat yang melimpah meskipun dunia mengalami kekacauan. Haleluya! Perbuatannya besar, perbuatannya besar, perbuatannya besar, pujilah namanya, pujilah Tuhanku dengan segenap hatiku, pujilah namanya, pujilah Tuhanku dengan segenap hatiku, pujilah namanya, pujilah namanya, pujilah namanya. Mari angkat tangan saudara, angkat tangan kita, sembah dia. Kita berbahasa roh saat ini. Berbahasa roh, berbahasa roh, berbahasa roh. Berbahasa roh, berbahasa roh, berbahasa roh. Kamu berdoa buat anak-anakmu yang angkat tangan di hadapanmu saat ini, Tuhan. Ajarlah kami memberi dengan kemurahan hati. Hamba-Mu percaya kalau kita melakukan itu, berarti kita bangkit dan jadi pemenang. Dan hamba-Mu percaya di tengah kekacauan dunia, berkat yang melimpah akan kami terima. Oh ralabalaba, terima, 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 terima. Oh rabasyikalabalaba. Ya Abah, ya Abah, terima kasih Abah, terima kasih. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Mari saudara-saudara sekalian, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, ini pesan Tuhan buat kita semua. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Peringatan akan daku. Karena itu mari, kita tundukkan kepala. Arahkan hati pikiran kita kepada kebaikan Tuhan. Apa yang Dia telah berbuat dalam hidup ini. Siapakah kami ya Abah sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Kau harus turun dari surga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan Tuhan, kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau itu, betapa baiknya Engkau ya Abah. Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu.
Kau berkati, Kau tuntun, Kau bela, Kau ajar kami. Tuhan, terima kasih. Terima kasih berkebaikan-Mu. Terima kasih Kau tegur juga kalau kami salah, ya Aba. Itu Engkau, ya Aba. Itu Engkau, ya Aba. Tuhan akan memberkati kita melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang berdoa. Introspeksi, lihat keadaan diri masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan, langsung akui di hadapan Tuhan. Akui di hadapan Tuhan. Ampuni kami. Ampuni. Ampuni kami. Ampuni kami. Ampuni kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni anak-anak-Mu. Bapa, layakkan kami masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang, mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Bukan juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru ini menceritakan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita. Ucapkan syukur dengan suara, jangan diam. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ya Aba, ya Aba, ya Aba, ya Aba, terima kasih. Terima kasih ya Aba. Terima kasih ya Aba. Ora-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba. Hamba berdoa. Saya mau mendoakan bagi mereka yang sakit. Angkat tangan saudara. Tuhan, Kau melihat tangan yang terangkat. Mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Mereka sakit. Mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Dalam nama Yesus, sembuh. Dalam nama Yesus, sembuh. 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 Terima kesembuhan. Terima pemulihan. Terima. Apa? Urapi kami ya Abah. Terima pengurapan Tuhan. Terima. Kami terima pengurapan-Mu Tuhan. Kami terima pengurapan-Mu. Kami terima. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan.
kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.